السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin hari semakin dekat persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin berkurang masa kita di dunia ini. Semakin hari semakin habis kesempatan kita di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang paling penting yang harus kita pikirkan, yang harus kita usahakan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang terpenting bagi seorang manusia. Karena apa, hadirin yang mulia? Karena memang kita ini diciptakan untuk itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali supaya manusia itu mengenalku. Kecuali supaya manusia itu mengenalku. Jadi tugas utama kita, tugas pokok kita selama di dunia ini adalah mengenal Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hadirin mulia. Man aslaha ma bainahu wa bain Allah, aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Pada hari ini kebanyakan manusia, mereka berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan manusia yang lain. Mereka menjaga hubungan dengan teman-temannya. Mereka menjaga hubungan dengan bosnya. Mereka menjaga hubungan dengan orang-orang kaya. Mereka menjaga hubungan dengan para pejabat negara.
sampai mereka lupa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin yang mulia, kalau seorang manusia dia itu buruk hubungannya dengan Allah, dia itu buruk hubungannya dengan Sang Pencipta, dia itu buruk hubungannya dengan Sang Penguasa, maka semaksimal apapun dia berhubungan dengan manusia, pada akhirnya dia akan kecewa dengan hubungannya itu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau kita melihat orang-orang kafir, mereka sepertinya bersatu. Mereka sepertinya menjaga hubungan sana, menjaga hubungan sini. Ternyata apa hadirin yang mulia, wa qulubuhum syatta, ternyata hati mereka tercerai-berai. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan Allah. Kalau kita ingin hubungan kita dengan anak kita baik, hubungan kita dengan istri kita baik, hubungan kita dengan teman-teman kita baik, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Orang itu kalau menjaga hubungannya dengan Allah, mencintai Allah, mendekat kepada Allah, Allah nanti akan berfirman kepada malaikat Jibril, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai Fulan bin Fulan, maka cintailah dia. Jadi kalau Allah itu sudah cinta, maka Allah menyampaikan cintanya kepada malaikat Jibril. Hai Jibril, sampaikan kepada semua penduduk langit bahwasanya aku cinta kepada dia. Maka seketika itu juga seluruh penduduk langit yang jumlahnya tak terhitung banyaknya, seketika langsung cinta kepada dia. Fawudi'al qabulu fil ard. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang iman di dunia, wudi'al qabulu fil ard, menerima, mencintai, mengidolakan orang itu, hadirin yang mulia. Jadi kadang-kadang kita ini Masya Allah usaha mati-matian biar dihormati orang, pencitraan, jalannya dengan jalan yang digagah-gagahkan, alasannya menjaga wibawa. Semua orang dibuat begini, dibuat begitu, rekayasa begini, rekayasa begitu, supaya manusia semuanya menghadap kepada dia, semuanya cinta kepada dia, semuanya mengidolakan dia. Hadirin yang mulia, semua itu akan sia-sia kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, hadirin yang mulia. Orang itu Masya Allah, kalau bisa dicintai oleh Allah, hubungannya baik sama Allah, walaupun kurus, kering begitu, semua orang itu salaman semua dengan dia, mengidolakan dia, mencintai dia. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu saking kurusnya, Masya Allah, itu pakai sarung tuh sering turun sarungnya. Tetapi hadirin yang mulia, ini Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah. Maka beliau sudah meninggalkan dunia 1400 tahun lebih, nama beliau masih selalu disebut dan dicintai oleh manusia. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang warna kulitnya tidak seperti kulitnya umumnya orang Arab. Beliau kulitnya hitam karena memang beliau bukan orang Arab. Walaupun fisiknya biasa-biasa, tetapi beliau adalah seorang yang dicintai oleh Allah. Seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nama beliau pun masih diabadikan sampai hari ini, hadirin yang mulia.
Maka kita ini yang kita pikir tuh bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah kita tidak bingung hadirin yang mulia? Apakah kita tidak takut hadirin yang mulia? Ketika diri kita, ketika nyawa kita telah terlepas dari jasad kita, kita dihadapkan kepada Allah dalam keadaan na'udzubillah Allah benci kepada kita. Bagaimana hadirin yang mulia? Dihadapkan kepada penguasa alam semesta, dihadapkan kepada yang memiliki dunia dan yang memiliki surga, tetapi dia benci kepada kita. Maka artinya azab yang selama-lamanya terbuka untuk kita. Na'udzubillah. Maka kita ini nggak boleh ditunda ini, Pak. Ini nggak boleh ditunda. Memperbaiki hubungan dengan Allah ini adalah perkara yang harus kita mulai detik ini juga. Insyaallah hadirin mulia. Gawat darurat ini hadirin yang mulia. Karena persoalan kita kepada Allah ini nggak ada yang tahu kapan datangnya. Nggak ada yang tahu kapan kita akan berangkat ke akhirat, itu nggak ada yang tahu. Kalau kita ini wali gitu enak, Pak. Karena sebagian wali itu mau berangkat dikasih tahu. Wahai Pak Yai, insya Allah tanggal sekian engkau akan berangkat ke surga. Itu ada. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal dunia, ketika beliau mau wafat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada baginda Nabi, hai Muhammad, milih tinggal di dunia dulu bersama sahabat-sahabatmu atau engkau berangkat ke akhirat bertemu dengan teman-temanmu. Maka baginda Nabi mengatakan Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ini baginda Nabi. Ini kalau kita tidak, hadirin yang mulia, tidak ada pemberitahuan, tidak ada SMS sebelumnya, tahu-tahu malaikat maut lewat terus bablas gitu saja. Hadirin yang mulia, alangkah indahnya kematian kita ketika nyawa terlepas dari jasad kita dalam keadaan Allah telah rindu kepada kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Orang yang baik hubungannya dengan Allah, dia akan cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, dia akan rindu berjumpa dengan Allah. Kalau dia rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengan dia. Waman kariha liqa Allah. Kalau orang tuh hubungannya dengan Allah itu jelek, akhirnya dia tidak mau ketemu dengan Allah. Dikasih cerita mati itu takut. Nggak usah cerita mati, masih pengen hidup di dunia ini, belum nikah ini. Nanti yang sudah nikah belum punya anak ini, yang sudah punya anak belum nikah lagi ini. Waman kariha liqa Allah. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi bertemu dengan dia. Maka bagaimana kita ini usaha lagi memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Insyaallah hadirin mulia. Lah bagaimana caranya supaya kita ini baik hubungannya dengan Allah, ini caranya bagaimana? Para ulama mengatakan orang yang hubungannya baik dengan Allah ini hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi pada hakikatnya kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya bukan karena hamba itu, tetapi karena Allah menarik dia. Inilah namanya hidayah. Jadi kita ini bicara hidayah itu maksudnya apa? Artinya adalah ketika Allah ini cinta kepada hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hambanya dekat, diberi hidayah, maka hamba itu otomatis langsung dekat kepada Allah. Maka ada orang-orang itu istilahnya muqarrab, orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk dekat kepada Allah. Sekarang tuh ada istilah orang dekat dengan raja. Kenapa dekat? Karena raja ingin dia dekat dengan dia. Begitu juga pada hakikatnya hadirin yang mulia,
orang-orang yang didekatkan oleh Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah adalah orang-orang yang memang Allah ingin dia dekat dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin, hadirin yang mulia, mau nangis jungkir balik seperti apapun, dia nggak akan dekat kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah ini betul-betul semata-mata anugerah dari Allah. La ilaha illallah. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan langkah pertama seorang hamba kalau ingin dekat kepada Tuhannya adalah doa kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Nangis kepada Allah, minta. Karena dekat itu anugerah. Dicintai itu anugerah. Maka kita ini bagaimana senantiasa doa kepada Allah. Minta agar Allah mendekatkan kita kepadanya. InsyaAllah hati mulia. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka, faqul dubura kulli salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hai Mu'adz, saya ini cinta sekali sama kamu. Maka aku pesen, hai Mu'adz, setiap selesai sholat bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk mengingatmu. Jadi hadirin yang mulia, ingat kepada Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kalimat ringan sekali. Tapi kalau Allah tidak tolong, seluruh dunia menggerakkan kita untuk zikir pun gak akan bisa. Karena zikir itu pilihan, maka bagaimana kita minta tolong kepada Allah. InsyaAllah hati mulia. A'inni ala zikrika wa syukrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk syukur kepadamu. Syukur itu mudah hadirin yang mulia. Merasa senang ketika nikmat datang kepada kita. Tetapi hadirin yang mulia, kalau Allah tidak tolong, walaupun mobilnya 100, walaupun uangnya triliunan, ya dia nggak akan bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau orang itu ditolong oleh Allah, walaupun dia buta, walaupun dia pincang, walaupun dia gudikan, walaupun dia lumpuh, alhamdulillah tidak pernah putus dari mulutnya. Suatu ketika ada seseorang tuh lumpuh, gudikan, buta. Dia ini duduk di pinggir pasar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ada orang ngomong, loh, Pak, kamu itu loh udah buta, udah lumpuh, udah nggak bisa jalan, gudikan lagi, kok masih mengatakan alhamdulillah? Itu yang kamu syukuri apa? Maka orang tadi mengatakan, hei fulan, kamu ini nggak paham. Coba kamu lihat satu pasar ini loh, yang ingat sama Allah cuman saya tok. Ya, saya mengucapkan alhamdulillah, ya saya syukur karena Allah masih tolong saya untuk zikir. Jadi orang itu, ya Allah, kalau orang itu sudah syukur, itu walaupun lumpuh, walaupun buta, bisa zikir tok itu sudah syukur. Kadang-kadang kita ini sudah ditolong Allah untuk sholat subuh, ditolong Allah untuk duduk di majelis bayan, tapi nggak syukur. Akhirnya yang bayan ditinggal tidur, hadirin yang mulia. Masya Allah. Untung aja Allah belum menurunkan azab kepada kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus syukur. Syukur ini kalau nggak ditolong oleh Allah, dia nggak bisa. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah saya untuk beribadah kepada Engkau dengan baik. Jadi ibadah dengan baik, duduk bayan dengan baik, sholat dengan baik, khurut dengan baik, wiritan dengan baik, dakwah dengan baik. Ini juga pertolongan Allah. Kalau Allah itu nggak tolong dia,
baru taskil sudah pengen beli HP. Nanti sampai masjid sudah mau nyuri listrik masjid, hadirin yang mulia. Masya Allah. Itu haram loh Pak, itu Pak. Ngecas di masjid itu haram loh itu. Nah itu listrik umat kok kita gunakan untuk pribadi, itu bagaimana? Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat Allahu Akbar baru takbir. Oh, rumah saya belum saya kunci. Nanti habis sholat mau makan di mana? Oh, saya ini mau ada takaza. Baru takbir, tidak ingat kepada Allah mulai takbir sampai salam, hadirin yang mulia. Ini namanya ibadah tapi bukan ibadah yang baik. Maka kalau kita ingin syukurnya baik, zikirnya baik, ibadahnya baik, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa dan jangan putus minta pertolongan, doa kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Bahkan hadirin yang mulia, doa itu pun pertolongan Allah. Doa itu pun pertolongan Allah. Kalau Allah tuh nggak tolong, tinggal ngangkat tangan tok loh kita nggak kuat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaruddul qadara illa du'a. Artinya apa? Artinya orang itu kalau takdirnya mau jadi orang baik, Allah akan mudahkan dia untuk doa. Maka kita lihat hidup kita ini. Sehari doanya berapa kali? Di antara doa-doa yang kita minta, yang tawajuh berapa? Di antara yang tawajuh yang sampai meneteskan air mata berapa doa? Ini harus kita renungi. Kalau doa nggak pernah tahajud kebablasan terus, umpamanya doa yang nggak tawajuh, hadirin yang mulia, kayaknya takdirnya nggak jadi orang baik kayaknya. Maka kita ini jangan berhenti, minta tolong terus, minta tolong. Walaupun pertolongan Allah itu belum tampak pada hari ini. Insyaallah hadirin mulia. Kadang-kadang orang itu sudah putus asa. Saya ini Pak sudah doa kepada Allah, sudah doa 5 kali Pak, belum ada hasilnya. Ini suatu ketika ada seorang ulama, dia ini doa Pak. Setiap doa ada suara, doamu nggak diterima. Kira-kira kalau kita doa seperti itu, dengar seperti itu bagaimana Pak? Wah, langsung nggak jalan yes. Kapok doa. Jangankan dengar suara, nggak dengar suara saja doa sekali sudah kapok gitu. Dia doa lagi, dengar suara itu lagi. Dia doa lagi, dengar suara itu lagi. Maka santri-santrinya ini bosan. Pak Yai, engkau itu loh, udah doa nggak jelas diterima, masih doa terus. Maka Kiai tadi mengatakan, santriku, kamu tahu nggak? Saya ini doa seperti ini, dengar suara seperti ini sudah 40 tahun. Gimana Pak? 40 tahun doa, dengar doanya nggak diterima. Tapi hadirin yang mulia, ulama tadi mengatakan, kalau saya nggak doa kepada Allah, nggak minta kepada Allah, mau minta kepada siapa lagi? Ketika dia mengatakan seperti itu, ada suara, doamu diterima. Kenapa Pak? 40 tahun. Kita baru kurun 4 bulan pengen jadi wali, hadirin yang mulia. Kita mau pengen sekali doa langsung makbul, hadirin yang mulia. Dong ikut perintah Allah aja masih malas-malas kok doanya pengen cash itu bagaimana? Hadirin yang mulia, ini ada satu doa yang lebih-lebih lagi. Nabi Ibrahim itu doa, ya Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, saya minta ya Allah, Engkau kirim seorang nabi, seorang rasul di kota Mekah ini ya Allah. Nabi Ibrahim doa, kabulnya kapan? Ribuan tahun setelahnya. Maka baginda Nabi beliau mengatakan, saya adalah hasil doanya Ibrahim. Nabi Ibrahim aja ribuan tahun baru makbul. Lah kita ini baru ngangkat tangan, itu pun sambil nggak betah, itu pun sambil lalai. Dosa kita pun belum minta ampun kepada Allah, sudah minta cash.
nggak datang kes ngamuk-ngamuk kepada Allah. Bagaimana hadirin yang mulia? Maka hadirin yang mulia, kita ini selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah. Walaupun sekarang doa kita belum tampak hasilnya, artinya Allah sudah menerima. Insyaallah. Seorang ulama beliau mengatakan sebuah doa itu belum tampak hasilnya ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada rengean-rengean hambanya. Jadi kadang-kadang doa kita belum makbul ini karena Allah masih ingin dengar suara kita. Karena Allah tahu ini hamba saya ini kalau saya kabulkan sekarang besok udah nggak mau doa lagi. Maka belum dikabulkan itu karena Allah masih kangen, Allah masih senang, Allah masih ingin mendengarkan rengean kita, Allah masih cinta mendengarkan rengean kita. Maka semakin doa itu hasilnya belum tampak, seharusnya kita harus semakin semangat, semakin sungguh-sungguh dalam berdoa. Insyaallah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau doa kita dikabulkan sesuai permintaan dan sesuai pesanan, ini malah akan jadi masalah untuk kita. Bawahnya ada orang tuh doa, ya Allah, saya pengen ya Allah jadi penanggung jawab utama Indonesia ya Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu ini orang ini kalau dijadikan penanggung jawab utama malah ngerusak dakwah ini. Sudahlah saya jadikan penanggung jawab mahalah saja biar dosanya nggak terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kita ini doanya sudah diterima, cuman karena permintaannya ini menurut Allah tuh nggak bagus, Allah ganti dengan yang lain. Ada orang, ya Allah saya ini pengen punya istri banyak ya Allah, 4 gitu loh ya Allah. Tapi Allah tahu ini hamba satu ini kalau hurut istrinya nggak pernah dikasih uang kok. Nanti kalau saya kasih banyak malah menelantarkan hamba Allah. Saya kasih 1 aja, tapi barokah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan itu kadang-kadang menurut Allah tuh nggak bagus. Maka Allah bukan tidak menerima, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lain. Maka kita ini harus selalu husnudzon kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Yang terakhir hadirin yang mulia, doa kita ini bukan nggak diterima, tapi doa kita ini oleh Allah digunakan untuk menangkal musibah bagi kita. Jadi secara jadwal itu sebetulnya hari ini kita ditabrak kereta api, umpamanya begitu. Tetapi pagi ini kita doa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita untuk menangkal tabrakan itu. Lah nanti dikabulkannya nanti kapan-kapan kalau mau doa lagi. Maka kita ini jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena Allah ini Hayyun Karim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha malu. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra. Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat tangan kepadanya, kemudian Allah mengembalikan dalam keadaan kosong. Jadi nggak ada Pak ceritanya orang doa pulang dengan tangan kosong, itu nggak ada. Yang masalah itu kadang-kadang perasaan kita doa, menurut Allah belum doa. Nah ini yang masalah. Maka doa dengan tawajuh, doa dengan hati merengek kepada Allah, doa dengan merasa perlu kepada Allah. Doa-doa seperti itulah yang akan diterima oleh Allah. Insyaallah dimana. Kemudian yang kedua kali hadirin yang mulia, setelah kita minta pertolongan kepada Allah, kita tunaikan perintah-perintah Allah, yaitu berupa usaha mendekat kepada Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang menafikan usaha itu salah. Saya enggak mau usaha, Pak. Saya tak doa tok. Saya enggak mau usaha. Maka kesalahan dia dari segi tidak mau usaha. Bukan dari segi hanya doa. Doa sudah benar. Tapi dari segi dia tidak mau usaha. Usaha itu perintah Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita usaha mendekat kepada Allah dengan mewujudkan semua perintah Allah. Insyaallah hadirin mulia.
Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita sholat, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjuang fisabilillah. Ini semua adalah alat untuk mendekat kepada Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau susah payah untuk Allah Subhanahu wa taala, usaha susah payah untuk Allah, Allah akan beri dia hidayah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan dia kepada Allah dan Allah akan cintai dia. Maka termasuk alat yang paling mudah untuk mendekatkan kepada Allah adalah kalau kita khurut 4 bulan. Insyaallah dimulai. Karena di dalam 4 bulan itu kalau tertib loh Pak ya, kalau tertib itu Masya Allah itu full, itu komplit itu. Ibadahnya ada, silaturahimnya ada, taklimnya ada, khidmatnya ada. Jadi amalan-amalan yang dulu dikerjakan para sahabat ini semua ada di dalam, hampir semua ada di dalam program 4 bulan ini. Kalau tertib dan sungguh-sungguh. Maka hadirin yang mulia, dulu orang-orang yang pulang 4 bulan itu Masya Allah sholatnya jadi tertib, akhlaknya jadi baik, gak suka gunjing orang, gak suka meremehkan orang, suka memberi hadiah orang, senyumannya lebih lebar karena tertib. Hadirin yang mulia. Tapi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah era zaman akhir ini, maka 4 bulan dijadikan alasan untuk lari dari rumah. Hadirin yang mulia. Lihat istrinya sudah bosan, lihat anaknya sudah semua, 4 bulan saja. Bukan untuk mencari ridha Allah, tapi pelarian dari masalah. 4 bulannya tidak tertib. 4 bulan mampir sana, mampir sini, mampir pantai, mampir gunung, mampir restoran, mampir mall. Masya Allah. Akhirnya hatinya itu isinya mampir-mampir semua. Nggak ada hubungan dengan Allah. Pulang dari 4 bulan malah memusuhi masyayikhnya. Ini semua terjadi kenapa? Karena khurutnya itu tidak sesuai aturan. Hadirin yang mulia. Maka kita belajar 4 bulan niat perbaikan hati, perbaikan diri, mendekat kepada Allah. Insyaallah dimana? Maka yang niat 4 bulan silahkan daftarkan nama. Monggo. Monggo Pak. Daftarkan nama Pak. Masya Allah. Kita ini perlu mendekat kepada Allah. Dan termasuk cara mendekat pada Allah yang paling mudah kalau kita ini mau susah payah untuk agama. Monggo. Yang setahun, jamaah-jamaah yang belum berangkat, yang mau gabung dengan jamaah, insyaallah semuanya hadirin mulia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.